wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kowet Lusolia dengan NIM A1J223018. Di sini saya akan menjelaskan proposal mini saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul dalam Sinetron Asmara Gen Z SCTV Kajian Sosiopragmatik. Penggunaan bahasa gaul tidak hanya terjadi dalam komunikasi sehari-hari, tapi juga tersebar luas melalui media massa seperti acara televisi, yaitu sinetron. Salah satu sinetron saat ini yang sangat populer di kalangan remaja adalah Asmara Gen Z yang disiarkan di televisi dalam channel SCTV. Sinetron ini menggambarkan kehidupan remaja saat kini, lengkap dengan gaya berbicara yang khas dan penggunaan bahasa gaul yang kental. Melalui dialog para tokohnya, sinetron ini menjadi cerminan bagaimana bahasa gaul digunakan dalam berbagai konteks sosial dan emosional. Menurut CR 2010, bahasa gaul adalah bentuk variasi bahasa yang muncul karena adanya kreativitas dan kebutuhan komunikasi agar anggota kelompok sosial tertentu. Penggunaan bahasa gaul dalam media visual seperti sinetron dapat mengaruhi cara berbicara para penonton, terutama remaja yang sedang dalam tahap pencarian identitas. Hal ini bisa dilihat bagaimana mereka meniru gaya bicara, ekspresi, hingga sikap dari karakter-karakter favoritnya. Selain sebagai bentuk hiburan, sinetron juga memiliki peran sebagai agen sosialisasi bahasa dan secara tidak langsung membentuk pola komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memahami fenomena ini dari sudut pandang linguistik, khususnya sosiopragmatik. Menariknya, sinetron Asmara Gen Z ini masih tayang atau ongoing dan merupakan tayangan baru yang tengah digemari oleh kalangan muda saat ini. Hal ini membuat data yang dikaji dalam penelitian ini bersifat aktual dan relevan dengan kondisi bahasa remaja yang kekinian. Karena sifatnya yang masih segar, belum banyak kajian akademis yang membahas sinetron ini secara mendalam, apalagi perspektif sosiopragmatik. Ini menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk bahasa gaul, fungsi pragmatis, serta relasi sosial yang terbangun melalui tuturan-tuturan dalam sinetron tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah disusun untuk mengetahui bagaimana bentuk dan fungsi bahasa gaul yang digunakan dalam tuturan para tokoh serta bagaimana konteks sosial memengaruhi penggunaan tuturan tersebut. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja bentuk bahasa gaul yang digunakan oleh tokoh-tokoh dalam sinetron Asmara Gen Z. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis bahasa gaul yang muncul dalam dialog. Yang kedua itu apa fungsi sosiopragmatik dari penggunaan bahasa gaul tersebut dalam konteks percakapan antar tokoh. Ini membantu mengungkap makna dan tujuan penggunaan bahasa gaul dalam konteks sosial dan relasi antar tokoh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan arah utama dari kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk mengkaji penggunaan bahasa gaul dalam sinetron Asmara Gen Z melalui pendekatan sosiopragmatik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk bahasa gaul yang digunakan oleh para tokoh dalam sinetron Asmara Gen Z. Tujuan ini penting untuk mengetahui variasi leksikal, bentuk ungkapan dan struktur bahasa gaul yang muncul dalam tuturan tokoh-tokohnya. Yang kedua, menganalisis fungsi pragmatis dari bahasa gaul tersebut. Yang ketiga itu menganalisis fungsi penggunaan bahasa gaul dan percakapan antara aktor berdasarkan konteks sosialnya. Tujuan ini berkaitan dengan bagaimana bahasa gaul digunakan sebagai strategi komunikasi, mencerminkan kedekatan, relasi sosial, dan tujuan pragmatik lainnya. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana media fiksi, khususnya sinetron remaja, turut berperan dalam penyebaran dan pembentukan citra bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, menambahkan khazanah kajian dalam bidang sosiolinguistik dan pragmatik, khususnya dalam pendekatan sosiopragmatik. Yang kedua, manfaat praktisnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama remaja dan pembuat media, mengenai dampak dan makna penggunaan bahasa gaul dalam sinetron. Penelitian ini memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu linguistik, khususnya dalam ranah sosiopragmatik. Kajian ini dapat memperkaya referensi mengenai penggunaan bahasa gaul
dalam media fiksi yang selama ini lebih banyak dikaji dalam konteks komunikasi digital atau lisan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi-studi selanjutnya yang ingin meneliti bahasa dalam sinetron atau media massa lainnya. Selanjutnya, bagi mahasiswa atau penelitian bahasa, penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam menganalisis fenomena kebahasaan yang berkembang di masyarakat melalui media hiburan seperti sinetron. Bagi penulis skenario atau pembuat sinetron, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memilih dan menggunakan bahasa gaul secara lebih tepat dan relevan dengan konteks sosial karakter yang ditampilkan. Bagi masyarakat umum, terutama remaja sebagai penonton utama sinetron Asmara Gen Z ini, penelitian ini dapat membuka wawasan tentang bagaimana bahasa gaul tidak hanya sebagai bentuk ekspresi, tapi juga mencerminkan relasi sosial dan tujuan komunikasi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama itu bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama kalangan remaja. Menurut Chair dan Agustin 2004, bahasa gaul adalah ragam bahasa non-formal yang digunakan untuk menunjukkan keakraban dan solidaritas sosial di antara anggota kelompok. Bahasa gaul bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti tren budaya populer seperti musik, film, dan media sosial. Karakteristiknya mencakup penggunaan kosakata baru, singkatan hingga campuran bahasa asing. Yang kedua itu ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Holmes 2013 menyatakan bahwa sosiolinguistik melihat bagaimana faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan situasi memengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Dalam konteks bahasa gaul, sosiolinguistik membantu menjelaskan kepada kelompok tertentu lebih memilih menggunakan bahasa yang berbeda dari standar, termasuk untuk menunjukkan identitas dan keanggotaan kelompok. Yang ketiga itu pragmatik dan sosiopragmatik. Pragmatik berfokus pada bagaimana makna ditafsirkan berdasarkan konteks ujaran. Yulis 1996 menyatakan bahwa makna dalam pragmatik tidak hanya dilihat dari struktur kalimat, tetapi juga dari konteks situasi, hubungan antara penutur, dan tujuan komunikasi. Leitch 1993 menambahkan bahwa sosiopragmatik melihat bagaimana norma sosial dan relasi sosial memengaruhi cara seseorang bertutur. Dalam sinetron, konteks sosial antara tokoh sangat menentukan pilihan bahasa mereka, termasuk penggunaan bahasa gaul untuk menunjukkan keakraban dan kekuasaan dan konflik. Selanjutnya kita masuk ke penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada Putri Ayu 2021. Penelitian ini berjudul Fenomena Bahasa Gaul di Kalangan Remaja, Penggunaan Instagram, Kajian Sosiolinguistik. Penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kosakata gaul yang digunakan oleh remaja di media sosial, serta fungsi sosial di balik penggunaan bahasa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolinguistik untuk menganalisis data dari unggahan dan komentar penggunaan Instagram. Yang kedua itu Dwi Lestari 2020 melalui penelitian berjudul Bahasa Gaul dalam Komunitas K-pop Studi Etnografi Komunikasi di WhatsApp Group. Dewi menganalisis penggunaan bahasa gaul sebagai simbol solidaritas dan identitas kelompok. Ia menekankan bahwa bahasa gaul berperan penting dalam membangun rasa kebersamaan dan eksklusivitas antar anggota komunikasi. Yang ketiga itu ada juga Ramadan 2022 dalam penelitian yang berjudul Analisis Tuturan Gaul pada Konten Vlog Remaja di YouTube. Ramadan menggunakan pendekatan pragmatik untuk mengungkap bagaimana bahasa gaul digunakan dalam interaksi antara vlogger dan penonton. Ia menentukan bahwa tuturan gaul digunakan menunjukkan keakraban sebagai persona dan menyampaikan pesan secara santai. Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana bahasa gaul digunakan dalam komunitas digital atau komunitas daring, namun masing-masing memiliki objek dan konteks yang berbeda dari penelitian ini. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum penutupan, saya akan menjelaskan sedikit research gap. Meskipun telah banyak penelitian mengenai bahasa gaul di media sosial dan komunikasi daring, masih terdapat celah dalam kajian yang memfokuskan pada penggunaan bahasa gaul dalam media fiksi, khususnya sinetron yang sedang tayang seperti Asmara Gen Z ini. Penelitian oleh Putri Ayu 2001, Ramadan 2022, dan Dewi Lestari 2020 lebih menyoroti interaksi spontan dan nyata dalam platform digital. Sementara itu, sinetron merupakan bentuk komunikasi yang
dikonstruksi dan direkayasa oleh penulis naskah, sehingga pemilihan bahasa dalam dialog tokoh mencerminkan pesan sosial yang ingin disampaikan pembuatnya. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggunakan pendekatan sosio-pragmatik dalam mengkaji bahasa gaul di media fiksi. Padahal, pendekatan ini sangat cocok untuk menganalisis makna tuturan berdasarkan konteks sosial dan hubungan antara tokoh dalam cerita. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat sinetron Asmara Gen Z sebagai objek kajian. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk bahasa gaul yang digunakan, tetapi juga menganalisis fungsi pragmatisnya serta relasi sosial antara tokoh yang ditampilkan dalam sinetron tersebut. Sekian presentasi dari proposal mini saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.